Halo, saya Ibam. Selamat datang di Siniar Salihara. Ngomong-ngomong soal polemik, kritik sastra, seni, atau ilmu. Metode Ganzet menolak apa yang disebut objektivitas. Misalnya menolak objektivitas, ya aliran Rawamangun memilih posisi tentu saja karena lebih cenderung memandang kritik sastra sebagai satu ilmu, karena posisinya kan dia ada di akademik, ya dia objektivitas harus tetap diperhitungkan. Jadi walaupun mereka menganalisis unsur-unsur karya sastra sehingga oleh Ganzet dibilang mencincang karya sastra itu, tapi sebenarnya menurut mereka keseluruhan utuh dari karya sastra, totalitas itu juga penting. Ya. Nah, ini kan sama dengan Ganzet sebenarnya. Teman-teman, dalam episode sebelumnya kita telah membicarakan dua pandangan dalam seni atau sastra dalam khususnya, yaitu Manifest Kebudayaan dan Lekra. Manifest Kebudayaan di satu sisi menentang pandangan sastra yang harus selalu terlibat atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar dirinya, seperti saja misalnya politik. Pandangan inilah yang kemudian berkembang dalam kesenian dan sastra, terutama setelah 1965. Untuk mengembangkan kesenian, terkhususnya sastra, beberapa wacana dalam penulisan kritik ramai dibicarakan oleh kalangan sastrawan. Dua wacana dalam kritik yang berkembang di tahun akhir 1960-an sampai 1980-an itu adalah kritik dengan pandangan Ganzet di satu sisi, dan di sisi lain ada aliran Rawamangun. Keduanya berpolemik di majalah Sastra Horizon. Mereka juga sempat bertemu dalam sebuah simposium yang diadakan oleh Pusat Bahasa dan juga hadir di dalam media-media lain. Nah, seperti apa sih wacana yang berkembang di antara kedua sisi ini? Apakah misalnya cita-cita yang diidam-idamkan oleh kedua sisi ini berbanding lurus dengan tulisan-tulisan yang dihasilkan? Nah, bersama saya sudah hadir Mas Arief Bagus Prasetyo, seorang penulis, penerjemah, dan kurator seni rupa. Halo Mas Arief. Halo Ibam. Bagaimana kabarnya Mas? Baik sekali. Ini Mas Arief sedang di mana Mas? Saya di Denpasar, Bali. Oke, baik. Ya, teman-teman, kita sedang terhubung oleh Mas Arief secara jarak jauh. Saya sendiri berada di Salihara dan Mas Arief sedang ada di Bali. Nah, baik Mas, saya ingin bertanya tentang kritik seni dulu atau kritik sastra. Menurut Mas Arief, kenapa sih Mas kritik itu menjadi suatu hal yang penting dalam perkembangan kesenian Mas, terutama sastra? Menurut saya, mengapa kritik sastra itu dipandang penting di dalam pengembangan sastra? Ya tentu saja karena pengembangan sastra memang merupakan salah satu fungsi dari kritik sastra. Pandangan umum atau banyak yang menganggap atau menilai bahwa kritik sastra itu tugasnya adalah menilai karya sastra. Kritik sastra menentukan mutu karya sastra dengan memeriksa atau menganalisis unsur-unsur atau norma-norma dari karya sastra. Nah, di dalam pekerjaan penilaian yang dilakukan kritik sastra itu, di sana termasuk melihat tentang inovasi sastra dan dinamika sastra serta relevansi sastra di dalam kemasyarakatan dan kebudayaan secara umum. Itulah sebabnya kenapa kritik sastra dipandang penting di dalam pengembangan sastra. Di episode sebelumnya yang bertajuk belok kiri turun ke bawah, kita bisa menyimpulkan bahwa ya kritik sastra itu pasti memang hadir dalam perkembangan kesusastraan gitu. Nah, menurut Mas Arief, bagaimana misalnya di masa Lekra gitu yang fokusnya itu kan memang lebih pada ke masyarakat ya. Mereka juga bahkan memiliki semacam pedoman kerja gitu. Nah, apakah perkembangan sastra itu diperhatikan juga Mas itu, atau memang mereka itu fokus pada isu-isu seperti tadi ya, masyarakat dan semacamnya Mas? Ya, Lekra ini seperti kita ketahui kan berpijak pada pandangan atau paham
realisme sosialis ya. Paham realisme sosialis itu sendiri sebenarnya bukan baru pertama kali itu bukan Lekra yang pertama kali menyatakan, tapi sebenarnya sudah dikemukakan sebelumnya oleh Sultan Syahrir ya, tahun 38. Jadi Lekra melanjutkan. Nah, dilandasi oleh paham itu tentu saja sastrawan Lekra itu berpihak pada rakyat, kemudian dasar paham seninya seni untuk rakyat, dan dia menolak seni untuk seni, yang tentu saja kita sama-sama sudah tahu soal itu kan. Nah, pada masa Lekra, kritik sastra ini diproduksi setahu saya ya, dari berbagai bacaan tentu saja karena saya pada waktu itu belum lahir, tetap diproduksi dan saya kira cukup banyak, tapi memang kebanyakan yang ada, yang ditulis oleh para kritikus yang kebanyakan juga merangkap sebagai sastrawan dari kubu Lekra ini adalah kritik sastra yang sifatnya teoritis gitu loh. Saya sebut teoritis. Artinya ini kritik yang berusaha menetapkan kriteria untuk menilai karya sastra dan menilai pengarang juga. Artinya kriterianya, jadi sastra yang benar itu seperti apa menurut Lekra, itu yang banyak diproduksi. Sedangkan kritik sastra dalam arti terapan yang langsung menganalisis karya sastra tertentu pada masa Lekra itu boleh dibilang tidak banyak dilakukan oleh para kritikus Lekra. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi juga karena Lekra lebih mementingkan tujuan dari sastra itu ketimbang wujud dari ekspresi sastra itu, sehingga bagi para kritikus Lekra struktur karya sastra, artinya estetikanya, kemudian struktur intrinsiknya itu dianggap nggak penting. Yang penting itu adalah isinya, adalah gagasannya. Itu yang dipentingkan oleh kritik pada masa Lekra oleh orang-orang dari kubu Lekra. Kalaupun ada karya-karya tertentu yang dibahas, itu biasanya menyelip gitu ya, diselipkan di dalam pembahasan yang lebih luas tentang sastra yang menurut posisi politik mereka itu dianggap baik dan itu, benar. Contohnya siapa ya Mas ya? Kalau saya boleh tahu. Kritikus-kritikusnya. Ya, kritikus Lekra itu ya antara lain yang terkenal kan ada Buyung Saleh, ada Bakri Siregar, kemudian ada Clara Agustia, atau ini nama alias dari A.S. Darta. A.S. Darta, oke. Kemudian juga sastrawan raksasa sastra kita, Pramudia Anantatur, yang juga rajin menulis esai atau kritik sastra. Ya. Berarti kritik seperti itu apa ya, mungkin hidup di kalangan sastrawan Lekra ya Mas ya. Tapi kemudian bagaimana dengan yang manifest kebudayaan gitu? Bagaimana kritik setidaknya dari mereka gitu, sehingga mungkin kedua pihak ini bisa apa ya, suasana kritiknya tuh bisa hidup gitu Mas. Di satu pihak gimana Mas? Kalau saya ditanya bagaimana dengan kritik sastra di luar kelompok Lekra, saya kira sejauh yang saya tahu sih diproduksi juga gitu, juga, terutama juga dari para sastrawan. Tapi memang saya kira iklim politik, kebudayaan dan kesusastraan pada waktu itu tidak memberikan banyak ruang ya bagi para penulis dari kubu manifest kebudayaan untuk mengungkapkan ide-idenya. Beberapa penulis bahkan katakanlah dilarang untuk menulis pada waktu itu, terutama setelah manifest kebudayaan diharamkan. Ya, di tahun 1964 ya. Resmi. Iya, secara resmi gitu. Jadi tetap ditulis. Saya kira di akademi juga tetap lahir itu kritik sastra dalam bentuk karya akademis tahun 50-an juga tetap ada itu, tetapi memang tidak menonjol. Suaranya itu kalah dengan suara kubu Lekra yang memang kalau saya baca tulisan-tulisan mereka itu sangat agresif dan polemis sekali, sehingga pasti menarik perhatian gitu. Ya,
berarti memang kritik sastra itu emang apa namanya tetap selalu ada ya, tapi bentuknya saja ya misalnya yang agak berbeda menyesuaikan kondisi zaman gitu. Kita tahu dulu misalnya ada ateu gitu, yang mungkin kritik-kritik itu bersifat analitik ya, dan di tahun 1960-an kemudian dia berkembang menjadi seperti apa yang tadi Mas Arief sampaikan gitu ya Mas ya. Nah, oke, sekarang kita maju beberapa tahun sedikit ya ke depan. Ini membicarakan tentang Ganzait versus aliran Rawamangun. Nah, di 1968 ya, kita menemukan ada polemik mengenai pendekatan kritik sastra yang kemudian itu tadi ya disebut sebagai Ganzait versus Rawamangun. Nah, apa sih Mas yang membuat masing-masing pandangan ini bisa muncul, Mas? Siapa pelopornya, eksponennya, gitu, dan apakah misalnya Ganzait di satu sisi meneruskan tradisi kritik yang dipraktikkan oleh Yasin misalnya Mas, misalnya itu, dan kemudian di lain sisi apa yang mempengaruhi aliran Rawamangun, perbedaannya di mana? Oke, saya akan mulai dengan tadi kita sudah membicarakan mengenai latar sejarah ya pada latar kritik ya. 60-an ya terutama ya sampai dengan berakhirnya Lekra karena kematian PKI pada tahun 1965. Munculnya kritik aliran Rawamangun sebagai satu isu di dalam kritik sastra dan kemudian direaksi oleh kritik sastra aliran Ganzait, katakanlah begitu. Menurut saya itu merupakan dua-duanya ini sama-sama merupakan reaksi dari suasana pada tahun-tahun bercokolnya Lekra tahun 50 sampai tahun 65 yang di mana kehidupan sastra itu sangat dikuasai oleh isu-isu politik, seolah-olah segalanya harus politik sebagai panglima kan begitu. Nah, dalam pandangan saya Ganzait dan Rawamangun ini mereaksi itu setelah itu Lekra tidak ada. Di satu sisi Rawamangun ingin mengembalikan kritik sastra itu pada karya sastra itu sendiri, pada pandangan yang objektif, katakanlah gitu, menilai karya sastra berdasarkan karya sastra itu sendiri, berdasarkan struktur karya sastra itu sendiri. Dan menurut salah satu eksponen Rawamangun, sebenarnya pemikiran itu muncul pada tahun 1966. Sebenarnya ketika para sarjana sastra itu yang kemudian disebut sebagai eksponen kritik sastra aliran Rawamangun itu mengadakan simposium sastra. Mereka itu tidak mau lagi sastra itu dikuasai oleh ideologi seperti pada zaman sebelumnya, zaman yang baru berlalu, zaman Lekra. Nah, itu mereka menyampaikan itu pada tahun 1966 dalam simposium. Itu tokohnya siapa aja, Mas? Tadi apa kampus ya? Apa dia akademisi gitu ya, Mas? Iya, itu adalah para sarjana sastra, kebanyakan dosen, dosen sastra. Ini para eksponen kritik aliran Rawamangun ini. Tetapi juga ada 3 yang tidak dosen tapi jelas sarjana sastra, misalnya peneliti sastra yang bekerja di pusat bahasa misalnya. Kalau yang dosen itu dosen-dosen UI Mas ya? Setahu saya. Dosen sastra UI. Oke. Tokoh-tokohnya. Misalnya saya sebut nama saja, misalnya para tokohnya dari aliran Rawamangun itu ada J.U. Nasution, ada M.S. Hutagalung, ada M. Saleh Saad, Lukman Ali, S. Effendi, dan Bun S. Umaryati. Nah, itu Rawamangun. Kemudian metode kritik aliran Ganzait yang diajukan oleh Gunawan Muhammad dan Arief Budiman ini sebenarnya dapat dipandang mereaksi kritik dari kalangan
akademis itu boleh dibilang begitu. Walaupun sebenarnya bibit pemikiran metode Ganset ini sudah muncul pada tahun 1965 melalui tulisan Sutisna Aji. Ya, ini nama samaran dari Gunawan Muhammad. Yang tahun 1965 menulis esai berjudul Pengertian yang Salah Terhadap Metode Analitik dalam Kritik Puisi. Nah, tetapi metode Ganset, nama Ganset itu sendiri kemudian dan sebagai sebuah metode kritik seni itu diungkapkan secara eksplisit oleh Arif Budiman pada tahun 1968 dalam tulisannya Metode Ganset dalam Kritik Seni. Oh, itu tulisannya Mas ya? Nah, kemudian ya begitulah terjadi polemik di antara dua kubu ini, kubu Rawamangun yang diwakili oleh para sarjana sastra gitu, orang-orang yang bersekolah menuntut ilmu pendidikan tinggi di bidang sastra, melawan dalam tanda kutip tapi ya melawan karena polemik ini kan masalah pendapat, melawan para kritikus sastra atau pemikir sastrawan yang cenderung merangkap sebagai sastrawan gitu. Kritikus yang cenderung yang merangkap sebagai sastrawan ini berada di belakang metode Ganset ini, karena metode Ganset ini sangat memberikan ruang yang penting kepada posisi sastrawan. Bukan hanya karyanya, tetapi posisi sastrawan juga diberi ruang yang penting di dalam kritik Ganset. Berbeda dengan Rawamangun yang sangat mementingkan posisi karya sastra dibanding posisi sastrawannya, begitu. Fenomena yang sama, Mas ya. Kemudian di aliran Rawamangun misalnya yang tadi disebutkan bahwa para eksponennya itu ituadalah dosen gitu. Apakah berarti sebenarnya kritik-kritik aliran Rawamangun itu ditujukan ditujukan hanya pada lingkup kampus, Mas, lingkup sivitas akademika gitu. Jadi mungkin itu merupakan bagian dari katakanlah satu sistem pendidikan, Mas. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu saya kira perlu diklarifikasi dulu apa yang dimaksud dengan kritik itu sendiri, terutama apa yang dimaksud dengan kritik sastra, karena pandangan orang itu berbeda-beda mengenai kritik, apa itu kritik sastra. Secara umum kalau kita mengambil batasan yang luas gitu, kritik sastra sebagai pembicaraan tentang sastra, di mana di dalamnya ada penilaian tentang karya sastra. Penilaian itu bisa eksplisit maupun bisa juga implisit. Maka sebenarnya ada dua macam kritik sastra, ada dua macam arus besar kritik sastra, yaitu satu apa yang disebut dengan kritik populer, itu tulisan-tulisan pembahasan sastra ya, telaah sastra, ulasan sastra yang biasanya muncul di media massa. Dan di sisi lain ada tulisan-tulisan akademik, gitu, tulisan sastra yang akademik, yang memang ditulis untuk kepentingan akademik. Nah, ini biasanya berwujud misalnya skripsi, tesis, disertasi, kemudian tulisan-tulisan untuk jurnal ilmiah, kan seperti itu. Nah, para kritikus aliran Rawamangun ini sebenarnya tidak hanya menghasilkan kritik sastra dalam arti tulisan akademik, tidak. Mereka juga menulis kritik populer. Oh, di majalah-majalah populer gitu, Mas? Ya, di media massa lah, kemudian di buku-buku. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa para kritikus aliran Rawamangun itu hanya menulis untuk sivitas akademi. Tidak. Kalau yang dimaksud kritik sastra itu adalah karya-karya kritik akademis, dalam arti tulisan akademis seperti skripsi, tesis, disertasi, tulisan di jurnal ilmiah, ya mereka tentu saja menulis untuk komunitas atau kalangan akademis. Tetapi di sisi lain mereka tidak hanya menulis itu. Mereka juga menulis kritik populer. M.S. Huta Galung misalnya, dalam bukunya yang kritik-kritik yang dikumpulkan dalam bukunya Telaah Puisi, berjudul Telaah Puisi Penyair Angkatan Baru misalnya,
itu buku MS Hutagalung yang berisi kritik-kritik yang boleh dikatakan populer, ditujukan untuk masyarakat non akademis. Ya masyarakat akademis juga oke kalau mau membaca, tapi bisa dibaca dengan mudah juga oleh kalangan di luar akademik gitu. Jadi tergantung yang mana. Kalau kritik sastra yang dimaksud tulisan akademik, ya tentu yang disasar adalah kalangan akademis. Tapi yang di sisi lain, yang kritik populer walaupun ditulis oleh akademisi, ya itu sasarannya adalah masyarakat umum gitu. Oke, berarti sebenarnya Mas Arief bisa memberi ini nggak semacam contoh atau kutipan kritik dari tiap pendekatan? Mungkin ada baiknya saya ungkapkan dulu ya kritik utama dari Ganzet, aliran Ganzet terhadap aliran Rawamangun. Jadi kritikus yang berposisi sebagai pendukung Ganzet ini, dalam hal ini terutama Gunawan Muhammad dan Arief Budiman sebagai pencetusnya, itu kan pada dasarnya itu menolak kritik sastra yang mereka anggap analitik, yaitu kritik sastra yang dihasilkan oleh para sarjana sastra ini. Bayangan saya sih yang mereka bayangkan itu dengan mengatakan analitik ini adalah tulisan-tulisan akademik, saya kira itu loh. Tulisan-tulisan akademik yang dihasilkan oleh para sarjana sastra itu, para dosen atau para peneliti sastra. Nah, tulisan-tulisan kritik sastra analitik itu dianggap oleh Ganzet, pendukung Ganzet, sebagai mencincang karya sastra, seperti karya sastra itu diperlakukan seperti mayat gitu, mayat di atas meja bedah, dicincang-cincang. Sehingga dalam kata-kata Arief Budiman dan Gunawan Muhammad, karya sastra yang dibahas menjadi kering dan mati karena renggutan dari keseluruhannya yang hidup. Jadi karya sastra itu menurut Ganzet ini, menurut Gunawan Muhammad dan Arief Budiman, itu satu organisme yang hidup gitu. Nah, organisme yang hidup ini oleh para kritikus aliran Rawamangun, para sarjana sastra itu dicincang-cincang melalui metode analitik gitu. Sehingga karya sastra itu tidak lagi menjadi hidup, tetapi menjadi kering dan mati. Nah, itu sebenarnya inti dari penolakan Ganzet terhadap kritik sastra aliran Rawamangun. Nah, kemudian tentu saja Ganzet menawarkan prinsip-prinsip yang diyakininya sebagai benar, kan begitu kan, tentang apa itu kritik sastra, dan memang semangatnya beberapa poin yang dilontarkan dalam prinsip-prinsip kritik sastra aliran Ganzet ini menurut saya sih memang meneruskan atau setidak-tidaknya menggemakan kritik sastra yang telah dimulai sebelumnya oleh H.B. Yasin gitu. Ini menarik karena H.B. Yasin sendiri kan seorang akademikus juga, boleh dibilang begitu, karena pernah di akademi kan begitu. Nah, bagi kritik Ganzet ini, salah satu prinsip yang penting adalah bahwa kritik sastra itu pertemuan atau dialog antara manusia dan karya sastra, antara kritikus dan sastrawan gitu. Jadi pertemuan atau dialog, atau istilahnya Arief Budiman itu interferensi dinamis gitu, antara kritikus sebagai manusia. Nah, ini faktor manusia ini sangat digarisbawahi, sama seperti Pak Yasin. Faktor pribadi si kritikus ini menjadi sangat dipentingkan karena terjadi dialog. Kritik sastra adalah dialog antara manusia, si kritikus, dan karya sastra yang merupakan ekspresi pribadi dari si sastrawan. Gitu, karya sastra tidak dianggap sebagai karya yang teks semata, tapi merupakan ungkapan dari ekspresi pribadi si seniman atau sastrawan. Nah, ini pandangan romantik sebenarnya, pandangan ekspresif, pendekatan ekspresif dalam kritik seni. Dan prinsip yang penting juga dari Ganzet ini, bahwa yang disebut kritik sastra itu bagi mereka itu bukan penelitian sastra atau telaah sastra, bukan itu.
Tetapi kritik sastra itu adalah kecakapan, pengungkapan kembali pengalaman estetik itu bagi aliran Ganzet. Jadi dalam kritik sastra yang dianggap benar oleh kelompok Ganzet ini, si kritikus itu sebagai manusia itu mengungkapkan pengalaman estetiknya ketika dia bertemu atau berdialog dengan karya sastra. Gitu. Jadi pengalaman pribadinya dia diungkapkan aja di dalam tulisan, dan itulah kritik sastra yang benar. Itu menurut kritikus Ganzet. Gitu. Saya penasaran sebenarnya ada nggak tanggapan dari para penulis Rawamangun terhadap gugatan metode Ganzet ini, Mas? Oh, tanggapan banyak. Oleh karena itu terjadi polemik kan gitu, karena tanggapan itu apa aja, Mas, kira-kira? Bersaut-sautan. Ya banyak ya, karena antara lain bahwa metode Ganzet menolak apa yang disebut objektivitas. Misalnya menolak objektivitas ya. Aliran Rawamangun memilih posisi tentu saja karena dia lebih cenderung memandang kritik sastra sebagai satu ilmu, karena posisinya kan dia ada di akademik ya. Dia objektivitas harus tetap diperhitungkan dalam kritik seni. Kaidah umum gitu. Kaidah umum dalam menilai karya sastra itu tetap harus ada menurut Rawamangun begitu. Kaidah umum ini kan ditolak sama Ganzet, sama kritikus Ganzet, karena dianggap setiap karya sastra itu adalah sesuatu yang unik. Jadi nggak bisa diterapkan kaidah umum untuk menilai karya sastra. Menurut Ganzet begitu. Dari aliran seberangnya, dari Rawamangun, tentu saja dia mengatakan bahwa bagaimanapun harus ada itu kaidah umum untuk menilai karya sastra. Itu salah satu sisi reaksi dari aliran Rawamangun terhadap Ganzet gitu. Wah, menarik nih menemukan irisan-irisan itu, Mas ya. Nah, saya jadi penasaran, Mas sendiri nih mengambil pemikiran yang mana, Mas? Ganzet atau Rawamangun? atau mungkin Mas sendiri melihat bahwa mungkin bisa ada satu sintesis gitu, Mas, dari kedua pemikiran ini. Ya, begini ya, kritik sastra aliran Ganzet boleh dibilang begitu, seperti yang saya katakan tadi, itu sebenarnya kan kritik sastra yang banyak disuarakan, bukan hanya disuarakan ya, disuarakan oleh kritikus yang sekaligus merangkap sebagai sastrawan. Misalnya Gunawan Muhammad, gitu. Nah, oleh karena itu kritik aliran Ganzet ini dipandang sebagai jenis kritik yang membela sastrawan, membela posisi pengarang, kan begitu. Nah, kalau ditanya apakah saya melakukan seperti itu, saya sampai saat ini posisi pengarang itu buat saya ya penting gitu, penting. Tetapi dalam kritik-kritik tulisan kritis tentang sastra yang saya produksi itu, saya kira tidak menempati tempat utama. Saya lebih banyak berkonsentrasi pada isinya. Nah, dalam hal ini saya mirip dengan Rawamangun, kan begitu. Oke, ke Rawamangunan. Ya, tapi apakah tulisan saya model seperti skripsi dan tulisan-tulisan jurnal ilmiah? Enggak juga. Kalau Anda baca tulisan kritik tulisan saya, saya lebih banyak mengeksplorasi pengalaman saya ketika membaca karya sastra di dalam tulisan saya. Nah, dalam hal ini saya dekat dengan Ganzet. Kan gitu. Okay. Karena saya agak nyampur nih, Mas. Iya, jadi saya campur aja. Saya kira begini ya, percampuran itu tidak terhindarkan. Kenapa? Karena sebenarnya Ganzet maupun Rawamangun ini yang dilontarkan itu kan pandangan-pandangan ideal. Gitu loh. Pandangan-pandangan yang prinsip-prinsip yang sangat ideal. Pada prakteknya ya nyampur sebenarnya.
Bukan hanya jangankan saya gitu yang sudah orang luar, apalagi berjarak sekian generasi dengan polemik itu. Loh, para pelakunya sendiri pun juga nyampur juga dalam pandangan saya, dalam kritik-kritik mereka. Misalnya Gunawan Muhammad misalnya dalam beberapa pembahasan sastranya sangat analitik dan berkonsentrasi kepada karya sastranya, tidak kepada pengarangnya, lebih berkonsentrasi kepada wujud atau struktur karya sastra itu ketimbang pengarangnya. Ada tulisan-tulisan kritik sastra yang dihasilkan Gunawan Muhammad seperti itu. Kemudian tulisan-tulisan para eksponen Rawamangun juga tidak sepenuhnya, terutama dalam tulisan-tulisan kritik populer mereka, tidak sepenuhnya membahas karya sastra semata-mata. Itu tulisan MS Huda Galung ketika membahas puisi Gunawan Muhammad dalam buku Telaah Puisi Penyair Angkatan Baru misalnya, dia menggunakan posisi atau latar belakang pengarang sebagai dasar kritiknya. Oh, oke. Itu kalau kita baca itu. Jadi mereka sendiri nyampur. Trivia ini menarik, Mas. Iya, karena itu tadi yang mereka sampaikan dalam teori Ganset maupun teori Rawamangun di seberangnya itu adalah ideal-ideal begitu. Di mata mereka gitu. Prakteknya lain lagi. Ini berarti ini Mas ya, ini apa ya? Seperti kritik Rawamangun tapi napas-napasnya nih Ganzait kayaknya, Mas. Nah, oke, sekarang saya ingin mendengar tanggapan Mas Arief tentang kritik sastra hari ini. Melihat kondisi ini, menurut Mas Arief, bagaimana akhirnya kritik bisa menemukan kepentingannya kembali, Mas? Terutama di tengah tumbuhnya platform-platform daring seperti ini. Apakah misalnya menurut Mas Arief, media publikasi yang tunggal tadi ya, itu masih diperlukan, atau sebenarnya kritik bisa membaur dengan platform bebas tersebut, Mas? Pada zaman kita, kondisi yang semakin menyulitkan atau memberatkan situasi yang dianggap selalu kekurangan kritik sastra di dalam kesusastraan Indonesia ini adalah semakin menghilangnya gitu majalah-majalah atau media-media yang pada masa-masa yang lalu sebelumnya itu menjadi tempat publikasi dari karya-karya kritik sastra yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas, masyarakat umum, artinya di luar tembok akademik. Itu majalah sastra itu kan hampir tidak ada di Indonesia sekarang ini, boleh dibilang ya, hampir saya bilang. Ada beberapa, tapi juga sangat kecil atau sangat sedikit. Dan belum lagi kalau kita bicara persoalan wibawa media atau majalah yang berwibawa, saya kira yang sangat ditunggu-tunggu, sangat diperhitungkan oleh sastrawan, saya kira tidak ada pada zaman sekarang. Horizon mungkin masih ada, tetapi apakah masih berwibawa seperti Horizon pada tahun 70-an, 80-an, ya saya sendiri tidak percaya itu. Artinya wibawa itu memang sudah tidak ada. Dulu Kalam sempat yang diproduksi oleh Utan Kayu, teman-teman di Salihara sekarang, kan berwibawa juga, tapi kan juga sudah tidak ada. Dan bahkan di koran-koran umum pun juga semakin sedikit ruang-ruang yang diberikan untuk sastra, dan ini sangat membuat situasi kurangnya kritik sastra ini menjadi semakin terasa sekarang ini. Nah, situasi ini dibarengi dengan munculnya media sosial, kalau zaman sekarang kan begitu. Gitu. Maka menurut saya, kalau kita atau masyarakat sastra bisa menerima berbagai model sastra, berbagai model perkembangan sastra, kan bisa berkembang, sastrawan bisa mengadakan eksperimen terus-menerus, ya kan? Bahkan itu didorong di dalam kesenian, di dalam sastra, supaya sastrawan bereksperimen, menemukan sesuatu yang baru, sehingga sastra itu terus berkembang, kan begitu. Dan itu dipandang sebagai sesuatu yang bajik di dalam kesusastraan, sesuatu yang baik. Kenapa dalam kritik sastra kita tidak berpikir begitu juga? Oke. Jadi kita jangan terlalu konservatif gitu dengan pikiran kita ketika kita bicara kritik sastra. Kita selalu membayangkan yang ditulis Habib Yasin, selalu membayangkan yang ditulis oleh Subagio Sastrowardoyo. Ya,
ya sulit karena kondisi saya ekosistem sastra mungkin tidak memungkinkan untuk lahir lagi di zaman kita kritik-kritik seperti itu. Tapi kita punya zaman sekarang ada media-media lain yang berpotensi juga menurut saya dan potensinya besar untuk menyampaikan atau menyuarakan pemikiran kritis tentang sastra, tentang karya sastra maupun tentang pengarang. Misalnya melalui media sosial, Facebook. Terbukti beberapa tulisan di Facebook ketika kemudian dibukukan juga menjadi buku yang berbobot. Itu ada gitu. Kemudian juga misalnya kritik sastra di YouTube, kenapa tidak? Gitu kan? Dalam bentuk lisan begitu. Ini kan banyak juga yang belum bisa menerima loh. Kritik sastra ya harus tulisan gitu. Menurut saya ya oke. Tapi zaman ini saya kira kita perlu mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih baru supaya pemikiran kritis tentang sastra ini terus diproduksi walaupun tidak dalam bentuk konvensional seperti kritik-kritik yang di masa lampau. Nah, sementara di sisi lain kritik-kritik dalam bentuk tulisan ya ini juga masih terus diproduksi kalau kita merangkul juga tulisan-tulisan yang ada di wilayah akademis. Oke, saya kira perlu juga di samping mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan baru bentuk atau model kritik sastra yang baru, yang non konvensional, perlu juga kita lebih serius atau kita itu maksudnya masyarakat sastra secara umum termasuk terutama para sastrawan itu lebih serius dan lebih rajin memperhatikan kritik sastra yang diproduksi oleh kalangan akademis. Gitu. Karena bagaimanapun kalangan akademis ini adalah apa yang kalau boleh dibandingkan dengan situasi di luar negeri, di Amerika misalnya, itu yang disebut dengan kritikus profesional. Mereka itu profesional loh sebagai kritikus sastra, orang-orang akademis dan peneliti sastra ini. Sementara orang seperti saya, seperti Zen Hai atau Nirwan Dewanto, walaupun menulis kritik sastra itu kritikus amatir. Itu loh. Dalam arti mereka tidak bekerja hanya untuk itu, hanya untuk menulis kritik saja. Jadi kritikus profesional ini juga harus mulai di mungkin bahasa Orde Barunya dirangkul atau gimana lah itu supaya mereka lebih supaya karya-karya kritik mereka itu lebih berdampak keluar di luar tembok akademis. Kan begitu. Karena bagaimanapun akademi itu sebenarnya dalam pandangan saya itu dia melestarikan kritik sastra loh. Dia itu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menyediakan lingkungan yang terlindung meskipun sangat terbatas gitu ya. Karena itu tadi hanya seolah-olah selingkup tembok akademis, tapi itu terlindung. Di dalam lingkungan akademis itulah kritik sastra itu bisa diproduksi secara kontinu, secara ajak, secara stabil. Beda dengan di luar tembok akademik. Di lingkungan akademis itu terus-menerus dihasilkan itu kritik sastra. Memang tidak semuanya bagus. Sebagaimana di luar tembok akademis tidak semuanya juga bagus kan? Sama aja. Tuh, tapi di dalam kritik sastra yang dihasilkan di akademis pun ada yang bagus-bagus. Kalau kita mau belajar atau memperhatikan atau mencari tahu. Kecurigaan saya yang cukup besar sebenarnya dalam merespon isu krisis kritik sastra ini bukan ada atau tidak adanya atau sedikit atau banyaknya kritik sastra. Saya justru lebih curiga. Dalam ini saya bersepakat dengan Subagio Sastrowardoyo dalam sebuah tulisannya tahun 1980-an yang juga mengangkat persoalan isu krisis kritik sastra atau kekurangan kritik sastra ini adalah bahwa benarkah isunya itu kekurangan kritik sastra gitu kan. Jangan-jangan bukan itu isunya, dan saya meyakini bahwa isunya sebenarnya adalah membaca kritik sastra ini yang tidak ada. Gitu loh. Saya sangat meragukan, mohon maaf, saya sangat meragukan mereka yang mengeluhkan krisis kritik sastra itu membaca produksi kritik sastra. Saya meragukan itu. Buktinya apa? Buktinya kalau memang ada kebutuhan yang begitu besar
terhadap yang namanya kritik sastra di dunia sastra Indonesia, maka tulisan kritik sastra tentu akan dikonsumsi dengan lahap dong oleh masyarakat sastra di Indonesia. Kan logikanya kan begitu. Karena demand-nya besar sementara pasokannya kecil. Maka kalau ada kritik sastra pasti disikat habis kan. Buku kritik sastra misalnya yang diproduksi di Indonesia akan dicetak berkali-kali, akan habis, akan bestseller. Apa kenyataannya seperti itu? Tidak. Kenyataannya buku kritik sastra sampai sekarang ini, apalagi sekarang, zaman sekarang ini, itu ya kecil oplahnya di luar sana. Yang beli itu sedikit. Itu faktanya. Gitu. Jadi kemungkinan problemnya itu adalah kalangan masyarakat sastra sendiri yang sebenarnya tidak banyak membaca karya kritik sastra. Gitu. Bukan kritiknya yang kurang, tapi masyarakatnya yang nggak mau baca. Gitu loh. Saya mohon maaf, saya sudah punya 2 buku, menerbitkan 2 buku ke kritik sastra. Apakah karya saya bestseller? Gitu? Ya, tidak, gitu. Lakunya sedikit. Kemudian kalau mungkin bukan saya ingin tahu mana karya kritik sastra yang diterbitkan sampai berulang-ulang seperti novel Saman, Ayu Utami misalnya. Nggak ada. Ya kan, padahal logikanya katanya krisis, katanya tuntutan terhadap adanya kritik sastra ini begitu besar. Lah kok ada karya kritik sastra, masyarakat sastra juga tidak antusias mengonsumsinya, menyambutnya sebagai karya budaya. Itu pandangan saya. Baik Mas Arief, ya berarti berdasarkan percakapan tadi, ya menurut saya mungkin memang jangan-jangan habit dari konsumen kritik itu sudah berubah, dalam artian mungkin yang konsumen kritik sekarang itu lebih suka atau lebih demen nonton video-video kritik misalnya, atau sifatnya yang video essay gitu, atau bahkan memang lebih senang membaca di media-media sosial. Nah, dengan demikian kalau saya boleh mengembalikan ke topik diskusi ini, terutama mengaitkan juga dengan yang Mas Arief sampaikan ya tentang keterbukaan kritik tadi. Ya kritik itu tetap bisa menjadi ilmu, tapi di satu sisi juga bisa dipandang dan diperlakukan sebagai seni juga gitu, terutama melihat keterbukaan dan eksperimentasi tadi. Dengan demikian saya pikir kritik seni itu ya bisa lebih hidup. Nah, baik, terima kasih Mas Arief atas perbincangannya yang sangat seru ini. Oke. Ya, baik, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di topik-topik berikutnya, Mas. Teman-teman yang sedang menonton atau mendengar, terima kasih juga sudah telah menyimak. Teman-teman yang sedang mendengarkan melalui Spotify atau Apple Music, teman-teman bisa nonton video lengkap percakapan ini di kanal YouTube Salihara. Dan bagi yang ingin mendengarkan percakapan lainnya, kunjungi kanal media sosial Salihara. Sampai jumpa di episode ngomong-ngomong soal polemik berikutnya.